Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Bu. baik. Baik, alhamdulillah. Bentar ya, ibu akan share dulu materi hari ini. Mana apa terlihat? Terlihat, Bu. Iya, Ya, Bu. Alhamdulillah. Jadi hari ini bertemu lagi dengan Ibu Nida. Kita belajar pendidikan agama Islam. Bab 2. Sebelum Ibu mulai, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, ayo dipimpin. Nak Zul, boleh dipimpin. Berdoa dulu, Nak. Bu. Ya, Bu. Baik. Baik, teman-teman. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita sama-sama berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini kita diberikan ilmu yang barokah, yang bermanfaat, yang membuat keselamatan kita di dunia dan akhirat. Mari teman-teman berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin. Terima kasih Nak Zul dan yang lainnya. Sebelum kita mulai, Ibu cek dulu nih. Gimana? Sudah siap belajar? Siap, Bu. Ya, Bu Guru. Siap. Sudah sarapan belum pagi ini? Belum, Bu. Sudah, Bu. Kenapa belum sarapan? Kantinnya belum buka, Bu. Ikannya Kantin Bu. sekolahnya belum buka. Sarapan dulu Nak ya. Terus dilihat itu tempat duduknya, bajunya sudah dimasukkan belum? Tuh, kijul tuh bajunya enggak masuk tuh, Bu Guru. Saya nggak berani masukkan, Bu. Saya nggak berani masukkan baju. Harus Nggak berani rapi ya. masukkan baju. Harus rapi ya. Anu, Bu, sobek celana saya. Sobek sedikit. Sobek. Nggak berani saya masukkan. Bang pagar tadi ya, Bu. Ya, Mariana nggak masuk juga ya, kayaknya izin. Kemarin masih di Samarinda kayaknya ya. Nggak apa-apa. Berarti ada 18 orang yang hadir. Terima kasih. Sebelum Ibu mulai, Ibu mau mereview pelajaran lalu. Ada yang masih ingat kemarin bab 1 kita belajar apa ya? Pelestarian Iman alam, pada Bu. kitab, Bu. Oh, Iman pada kitab, Bu. Mbak Wita, bagus. Tentang pelestarian alam. Kemarin Ibu juga sudah menjelaskan 3 surah. Surah apa aja itu Mbak Wita ya? Lupa, Bu. Oh, Surahnya. lupa. Nazul masih ingat surah apa aja tentang pelestarian alam? Surat Yang kemarin cinta, kita Bu. bahas. Ya? Surat cinta, Bu. Surat cinta Surat 1. cinta. Kok surat cinta tuh, Nak? Kemarin Iya. Ibu sudah bahas. Diingat lagi, Nak ya, ada tentang surah Ar-Rum, kemudian ada surah Al-Baqarah, dan yang terakhir surah Az-Zuruf. Nah, 3 surah itu adalah surah tentang pelestarian alam. Kemudian hari ini masuk di bab 2. Kita akan belajar tentang apa? Kitab-kitab Allah. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran hari ini ya. Semoga kita bisa memaknai tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah dengan benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Qur'an setiap hari. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Qur'an dan cara membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu. Oke, semoga tersampaikan Nak ya tujuannya. Nah, Ibu mau nanya dulu nih. Siapa yang bisa jawab? Apa pengertian iman kepada kitab Allah? Iman dulu nih. Iman apa ya, iman? Iman itu meyakini, Bu. Ini, Bu. Oh, Masya Allah. Iman artinya meyakini. Meyakini. Betul anak-anak? Meyakini? Betul, Bu. Betul. Iman artinya meyakini, percaya. Nah, betul. Percaya kepada kitab Allah. Kemudian
Nama-nama kitab Allah itu apa saja ya? Ada Injil, Bu. Ada Ada Injil, Injil, kemudian ada Taurat, 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 ada ada Zabur, Zabur, Al-Quran. Zabur, ada Al-Quran. Al-Quran. Oke, Masya Allah, pintar semua ya. Kemudian, bagaimana menjadi generasi pecinta Al-Quran? Kalian mau nggak jadi generasi yang cinta Al-Quran? Ini Mau Bu, tidak? rajin mengaji. Rajin mengaji. Nah, kelas F ini semuanya rajin mengaji kan? Yang sampai ada yang nggak ngaji ya. Zul kayaknya Apa? masih ini, Bu. Oh. Zul itu kayak kalau nggak salah masih Iqra 1 dibacanya kemarin. Oh, Iqra 1 kayaknya Barudin juga Iqra 3 masih ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting kita harus tahu Tapi bahwa sudah lancar dia, Bu. oh, nggak apa-apa, belum lancar, nggak apa-apa. Lanjut, nah. Sekarang boleh diamati dulu, nah. Itu ada infografis yang sudah Ibu buat yang berkaitan dengan materi hari ini. Boleh silakan dilihat. Pengertian iman kepada kitab Allah. Tadi sudah kita bahas tadi ya di awal. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwa Allah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Jadi nggak cuma Al-Quran aja, nak. Kita itu bukan cuma punya Al-Quran ya, tapi ada 3 kitab lainnya. Apa aja tadi? Selain Al-Quran? Apa aja tadi, nak? Ada Injil, Bu. Ada Injil. Injil. Herman apa? Herman Ada. apa, Herman? Selain Al-Quran. Ya, ada Taurat, Bu. Oh, ada Taurat, pintar. Zabur termasuk tidak ya, Zabur? Masuk, Bu. Masuk, Bu. Oh, termasuk ya, pintar. Oke, Ibu lanjut ya. Nah, ini tadi. Jadi, ternyata kita tidak hanya mempunyai kitab saja, tapi kita punya suhuf. Nah, suhuf itu apa sih, Bu? Nah, apa perbedaan kitab dan suhuf? Nah, ini tolong disimak. Kalau kitab adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Nah, jadi berbentuk buku. Nah, sudah dibukukan. Itu pengertian dari kita. Kemudian kalau suhuf apa, Bu? Nah, saya baru dengar suhuf nih, Bu. Suhuf ini yang bagaimana? Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Suhuf yang disebutkan adalah suhuf Ibrahim dan Nabi Musa. Ada pertanyaan, anak-anak? Atau sudah jelas? Suhuf, Bu. Bu, saya masih kurang paham. Suhuf itu lembarannya seperti maksudnya lembaran apa, Bu? Dari kertas tulisannya. Dulu kan belum ada pabrik kertas. Cara nulisnya gimana, Bu? Ya, jadi dulu memang tidak ada kertas, Nak Hirman, benar. Tapi dulu itu berbentuk dari pelepah daun pisang, Nak. Pisang, ya. Pelepah daun pisang itu ya, tapi kalau Pelepah daun sekarang pisang. tidak ada ya. Bukan pisang, tapi pelepahnya. Seperti itu. Oh, Saya, Bu, oh. saya bertanya lagi, Bu. Iya, Saya, Nak Bu. Zul. Ini, Bu, saya pernah baca, Bu, bahwa Al-Quran itu kalau dibaca kan dinilai sebagai ibadah jika membacanya. Betul. Nah, kalau suhuf ini bagaimana, Bu? Apakah ibadah juga kalau kita baca suhuf? Malu dong kita baca suhuf kalau itu. Betul, sama, Nak. Dapat pahala juga, dapat ibadah juga, bernilai ibadah juga ya. Sama. Terus Bu, kalau kita mau lihat suhuf itu gimana bunyi bacaannya? Kalau Quran kan bisa kita lihat sekarang. Kalau suhuf ini di mana kita lihat, Bu? Supaya tahu lah. Oh, nah, ayo sampai bisa jawab. Nak Wita bisa jawab bagaimana bunyinya dari suhuf ya? Suhuf gimana bunyinya, Nak Wita? Kemungkinan sama dengan bunyi Al-Quran, Bu. Cuma perbedaannya itu
Yang Al-Quran itu atau kitab itu kan dibukukan dalam berbentuk buku Ya, disatukan, sementara kalau suhuf itu bentuknya dalam selebaran-selebaran saja. betul. Masya Allah, betul ya. Jadi sama saja ya. Bedanya hanya dibukukan dan Bentuknya berbentuk saja. lembaran. Masya Allah. Bu, lanjut, Nak ya. Nah, ini tadi penjelasan dari berbagai kitab-kitab tadi. Ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan oleh Nabi siapa? Nabi Musa, Bu. Nabi Musa, betul. Dan kitab Taurat ini diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel yang kemudian disebut bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Ibrani. Nah, yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi siapa? Daud, Bu. Kalau tadi Nabi Musa, kitab Taurat, ini ini kitab Zabur diturunkan oleh Nabi Daud. Kitab Zabur sama. Kitab Zabur juga diturunkan kepada Bani Israel atau bangsa Yahudi. Nah, kitab Zabur itu isinya apa, Bu? Kitab Zabur isinya 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Kipti. Sekarang kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa. Kitab Injil diturunkan kepada Bani Israel. Kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat, mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya menjelaskan akan datang Nabi terakhir, yaitu siapa Nabi terakhir? Siapa Nabi terakhir? Nabi Muhammad. Nah, bahasa yang digunakan apa, Zul? Al-Quran, Bu. Bahasa, Nak, bahasa. Bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab, Bu. Kok bahasa Arab? Coba diingat lagi, ayo. Kitab Injil, bahasanya apa? Oh, kitab Injil Suryani, Bu. Nah, ini yang keempat. Yang keempat, kitab apa? Al-Quran, Bu. Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kitab Al-Quran diturunkan kepada seluruh umat manusia. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bahasa yang digunakan bahasa apa, Nak? Sambil dilihat papan tulisnya, Nak ya. Nah, Ainul. Bahasa Arab, Bu. Tadi sudah pembahasan kitab, sekarang kita lanjut tentang menjadi generasi pecinta Al-Quran. Nah, gimana, Bu, caranya? Bukti keimanan kita terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaannya seseorang terhadap Al-Quran. Bagaimana cara mencintainya? Dalam mencintai Al-Quran, tahapan yang dilakukan adalah membaca. Nah, hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada kitab Allah dapat diwujudkan dalam perilaku yang saling menghargai perbedaan, saling menghormati antar sesama, serta saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam membangun masyarakat. Nah, ini terakhir ya, Ibu punya pantun. Saya baca pantunnya. Untuk menghilangkan virus dan kuman. Cakep. Basuh lengan dengan sabun cuci. Cakep. Manusia hidup perlu pedoman. Cakep. Pedoman dari Allah, kitab suci. Cakep. Lanjut Eva, boleh Nak Eva. Lanjut bawahnya, paragraf bawahnya. Bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan. Cakep. Kebiasaan yang harus dilakukan 2 cara. Cakep. Pada Al-Quran, kita wajib percaya dan mengamalkan. Cakep. Ayo lanjutnya.
Zul, Hampir Zul, Zul. Bu, Zul. Saya Boleh, Bu. boleh, Nak Zul. olahraga rutin. Ayo dilakukan. Olahraga rutin, ayo dilakukan. Cakep. Cakep. Imun dan juga kesehatan. 4. Cakep. Cakep. Kitab suci Allah turunkan pada nabi Cakep. dan zaman yang berlainan. Ya, Cakep. Terakhir, Oke. terakhir. Nak Saya Bu. Haifin. Oh ya, boleh. Nak Wati ya. Nak Wati Saya boleh, Bu. boleh. Terakhir Membuka Nak. pintu gunakan kunci. Cakep. Kunci disimpan di bawah koran. Cakep. Asik. Yakin semua kitab suci Cakep. dan amalkan Al-Quran. Masya Asik. Allah, pintar semua anak-anak Ibu. Terima kasih. Kesimpulan hari ini adalah apa? Ayo, pertama tadi kita bahas apa saja nih kesimpulannya? Kitab, Bu, ada 4. Kitab, Bu. Oke, ada 4 Kitab. kitab. Terus apa lagi? Pengertian 4 kitab Ada Allah 4 Bu. kitab. Terus tadi Cara menerimanya. Dan cara penerimanya. siapa saja penerimanya. Kemudian Ada suhu, Bu. Perbedaan ada suhu suhu. Perbedaan suhu kitab. dan Al-Quran. Dan Al-Quran. Kemudian yang terakhir tadi, yang barusan tadi apa? Kesimpulannya? Saling menghargai, Ya, menghargai dan menjadi generasi Al-Quran. pecinta Quran. Al-Quran. Masya Allah. Ada pertanyaan enggak sebelum Ibu kasih soal ini? Boleh jadikan PR. Enggak ada Boleh pertanyaan? Bu. Nah, ini tugasnya ya. Nih, ini tugasnya yang kalian kerjakan. Nanti boleh kerjakan di rumah karena waktunya sudah habis, nak ya. Ini PR-nya. Kalian disuruh mencatat apa tadi yang sudah Ibu jelaskan. Nama kitabnya, nama rasulnya, kemudian kaumnya siapa, bahasanya apa, dan isi pokok yang ada di dalamnya. Minggu depan kalian silahkan membawa HP. Ya, boleh membawa HP. Kita akan membuat infografis atau membuat desain ya, desain dari Canva. Kalian buka Canva-nya dan kalian bikin desain semenarik mungkin infografis tentang kitab-kitab Allah tadi. Cukup nak ya pembelajaran hari ini. Semoga menjadi berkah untuk kita semua. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami. Teman-teman, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan dari Bu Guru oleh Allah dikunci dalam hati kita menjadi wawasan dan insya Allah menjadi pahala bagi kita. Kita Amin, tutup amin. dengan membaca surah Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berdoa selesai. Makasih Nak Lutfi. Enak ya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.